Bab 356. Tidak percaya. Sambil memegang pedang hitam, warrior yang menatap Kelvin Mo samar, dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat itu adalah warrior yang, semua orang menjadi gempar. Jelas, mereka tidak berharap warrior yang muncul dan sendirian. Dalam pemikiran mereka, warrior yang harus menjadi kura-kura seumur hidup. Bagaimanapun, pendekar hitam Kelvin Mo dan klan iblis sangat kuat, tidak dapat dikalahkan oleh warrior yang sendiri. Hanya saja semua orang tidak menyangka bahwa warrior yang memilih untuk muncul. Ketika puluhan pendekar hitam dari wilayah selatan yang dipertaruhkan oleh klan iblis dan yang lainnya melihat warrior yang, sorot emosi dan kegembiraan terpancar di mata mereka. Mereka tidak menyangka warrior yang muncul untuk mereka. Melihat warrior yang, Kelvin Mo menyipitkan matanya, dan niat membunuh di matanya seperti esensi. Gelombang energi iblis tanpa sadar mengalir keluar dari tubuhnya. Tepat ketika dia akan melakukannya, pada saat ini, 10 sombrero aneh muncul di antara pendekar hitam klan iblis yang bertaruh pada pendekar hitam di wilayah selatan. Di sebelahnya selusin darah telah tumpah. 10 bayangan hitam itu sangat cepat. Dalam 2 tarikan napas, lusinan pendekar hitam klan hitam telah dibunuh dan mereka menyelamatkan praktisi pendekar hitam di wilayah selatan. Setelah ini 10 sosok hitam sedikit gemetar, kemudian menghilang di tempat pada saat yang sama, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Pendekar hitam wilayah selatan juga tidak bodoh, dan segera berlari di belakang warrior yang, lalu mengorbankan senjata hitam mereka sendiri, dan memelototi iblis. Di depannya, saudara klan iblis dibunuh, dan Kelvin Mo benar-benar marah. Dia berteriak, dan menembak ke arah warrior yang dengan pistol Dewa Alam Baka. Pada saat yang sama tubuhnya bergerak, mengikuti di belakang pistol Dewa Alam Baka. Mata warrior yang sedikit menyipit, kekejaman melintas di matanya, dan pergelangan tangannya bergerak sedikit. Segera, pedang hitam itu membawa bayangan pedang dari atas ke bawah untuk menghadapi Dewa Alam Baka. Ping! Begitu pedang hitam menyentuh tombak Dewa Alam Baka, berpikir bahwa senjata Dewa Alam Baka begitu mengerikan. Pada saat ini, Kelvin Mo telah tiba di belakang Dewa Alam Baka. Pistol itu kemudian mengarah tajam ke dada warrior yang. Warrior yang tidak berani lengah, memutar sedikit jari kakinya, menghindar ke samping, lolos dari pukulan Baka Dewa Alam. Sesampainya di depan Kelvin Mo, dia berteriak dan tinju kanannya membawa semburan udara merobek udara dan menghantam dada Kelvin Mo. Melihat warrior yang menggertaknya dan menggunakan tinjunya, mata Kelvin Mo bersinar dengan jijik. Dia menggunakan kekuatan fisik di depannya benar-benar luar biasa. Tangan kirinya mengepal, kemudian dia menyerang tinju warrior yang tanpa ragu-ragu. Brok! Kedua tinju bertabrakan dan suara rendah bergema. Begitu dia menyentuh tinju warrior yang, alis Kelvin Mo berkerut karena kekuatan warrior yang begitu kuat sehingga dia bisa merasakan sakit. Kekuatan yang kuat memisahkan mereka berdua, tetapi saat berikutnya, mereka berdua bergegas keluar lagi. Kali ini, Kelvin Mo tidak menggunakan senjata Dewa Alam Baka, melainkan mulai menggunakan tinjunya. Pukulan itu sederhana dan langsung, tetapi kekuatannya menakutkan, dan ruangnya bergolak dimanapun tinju itu lewat. Tidak ada kemewahan, ini adalah kekuatan paling murni. Warrior yang juga tidak memilih untuk menghindar. Energi hitam menyembur keluar. Di atas tinjunya, cahaya ungu berkelebat, dan tinju kanannya mengecil ke belakang. Hening sejenak, kemudian meledak, dan tinju Kelvin Mo bertabrakan. Brok! Begitu mereka bersentuhan, energi menakutkan tiba-tiba menyebar dari tinju keduanya,
dan di bawah energi ini, keduanya dengan cepat mundur ke belakang. Kelvin Mo mundur 12 langkah dan warrior yang mundur 13 langkah. Melihat adegan ini, klan iblis semua orang tercengang. Karena ada pendekar hitam manusia yang bisa disamakan dengan Kelvin Mo dalam kekuatan fisik, bahkan Fregen dari naga klan naga memiliki kekuatan fisik yang sama, tidak sekuat Kelvin Mo. Di kota kuno, pendekar hitam wilayah selatan terdiam, menatap warrior yang, mata semua orang terkejut dan takjub. Perlu diketahui, ketika Kelvin Mo bertarung melawan warrior yang, kebanyakan dari mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat itu, kekuatan fisik warrior yang jauh lebih rendah daripada Kelvin Mo. Mereka baru belum bertemu selama beberapa bulan dan warrior yang sudah menjadi sangat menakutkan. Ketika banyak orang berpikir bahwa mereka sebenarnya ingin menangkap warrior yang, tubuh mereka tiba-tiba bergidik. Bercanda, untuk menangkap warrior yang, sama saja dengan mencari mati. Kamu berhasil mengolah raga iblis langit. Kelvin Mo menatap warrior yang dan berkata, ini mengejutkanku, karena kamu bisa melakukannya seperti ini dalam waktu singkat. Namun, kamu masih harus mati. Kamu membunuh orang-orang klan iblisku dan harus mati. Kata-kata itu jatuh dan energi iblis keluar dari tubuh Kelvin Mo. Semburan energi magis terus meluap dan akhirnya seekor anjing raksasa hitam terbentuk di atas kepala Kelvin Mo. Anjing raksasa itu tingginya 10 kaki dan lebar 7 kaki, dengan mata sebesar kepalan tangan bersinar dengan palpitasi dan 2 cakarnya dingin membuat orang bergidik. Yang paling penting adalah anjing raksasa itu terjalin dengan untaian energi sihir hitam, yang seperti makhluk hidup, terus-menerus melilit anjing raksasa, sangat aneh. Itu adalah hewan iblis peliharaan bos. Melihat anjing raksasa ini, seorang pendekar hitam dari klan iblis kehilangan suaranya di lapangan. Di alam iblis, selain pendekar hitam klan iblis, ada juga makhluk yang menyerupai monster hitam. Makhluk ini disebut monster iblis. Dibandingkan dengan monster hitam, monster iblis bahkan lebih menakutkan. Karena mereka sangat kejam. Untuk bertahan hidup, mereka dapat membunuh orang-orang mereka sendiri atau bahkan kerabat mereka untuk dimakan. Apalagi di dunia monster iblis, konsep menghormati tuannya bahkan lebih terang-terangan, tanpa kekuatan, pasti akan dimakan. Kekuatan dan kekejaman monster iblis yang tumbuh di lingkungan ini berada di luar imajinasi orang biasa. Setelah serigala iblis muncul, dia pertama kali melirik Kelvin Mo. Ketika dia melihat Kelvin Mo, ada sedikit ketakutan di mata besar itu. Segera, matanya jatuh pada warrior yang. Ketika dia melihat warrior yang, ketakutan di matanya langsung berubah menjadi haus darah, keserakahan, dan berapi-api. Mengangkat kepalanya dan berteriak, serigala iblis melompat dan menekan seperti gunung kecil ke arah warrior yang. Melihat anjing raksasa yang menghalangi pandangannya, warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan menggerakkan pergelangan tangannya. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya, energi hitam dituangkan ke dalam pedang panjang. Ketika serigala raksasa itu kurang dari 1 kaki darinya, warrior yang menginjak kaki kanannya dengan tiba-tiba, kemudian mengangkat pedang dengan bantuan kekuatan darat dan cahaya membubung ke langit. Ketika ujung pedang menyentuh perut anjing raksasa itu, warrior yang tiba-tiba mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa dia tampaknya meremehkan pertahanan anjing raksasa itu. Tanpa ragu sedikit pun, jiwa pedang pembunuh akan dimuntahkan, kemudian tangan yang memegang pedang itu berputar dengan keras dengan suara yang lembut, dan warrior yang bahkan membawa pedang itu melewati perut anjing raksasa itu naik ke langit. Anjing raksasa hitam itu jatuh ke tanah,
Tetapi yang membuat semua orang ngeri adalah bahwa anjing raksasa itu tidak mati. Bukan hanya itu, lubang pedang di perut anjing raksasa itu diperbaiki oleh sinar energi hitam, dan perlahan-lahan sembuh. Setelah mendarat, warrior yang mengerutkan kening dan bertanya, "Baik-baik saja. Kalau aku tidak mati, ia juga tidak akan mati. Yang kita tanda tangani adalah kontrak berbagi kehidupan." Pada saat ini, Kelvin Mo tiba-tiba berkata, "Benarkah?" Warrior yang mengangkat alisnya, dan berkata, "Kalau begitu aku akan mencoba." Ketika kata-kata itu jatuh, warrior yang langsung bergerak di depan anjing raksasa itu dengan pergelangan tangannya. Begitu ia bergerak, pedang panjang itu menembus serigala ajaib dengan bayangan. Ketika ujung pedang hendak menyentuh anjing raksasa, seutas bara api diam-diam muncul di ujung pedang. Puff! Sambil tertawa kecil, pedang panjang itu menancap di perut serigala iblis tanpa hambatan sedikit pun. Kemudian serigala iblis tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menusuk hati, dan suaranya penuh dengan ketakutan. Tepat ketika Kelvin Mo dan klan iblis bingung, anjing raksasa itu meledak dengan suara "bruk". Saat meledak, nyala api melintas. Kemudian anjing raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi tumpukan abu. Menarik pedang, warrior yang berbalik dan menatap Kelvin Mo yang berwajah agak muram dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat dibunuh? Lihat, bukankah sudah mati?" Kelvin Mo tidak marah, tetapi wajahnya sangat serius, dan berkata, "Bagaimana kamu membunuhnya? Tidakkah kamu pikir kamu menanyakan pertanyaan ini dengan sangat bodoh?" Warrior yang terkekeh, "Kamu mencariku, aku di sini, kamu ingin membunuhku, tetapi kamu tampaknya tidak dapat membunuhku. Aku sendiri mengetahui bahwa aku ingin membunuhmu. Aku tidak memiliki kepastian mutlak untuk saat ini, tetapi aku memiliki kepastian mutlak bahwa aku ingin membunuh orang-orang klan iblis di sekitarmu. Apakah kamu mencari mati?" Pergelangan tangan Kelvin Mo bergerak dan pistol Dewa Alam Baka muncul di tangannya, kemudian aura mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. "Tidak percaya? Aku akan membunuhnya untukmu." Setelah itu, pedang di tangan warrior yang tiba-tiba putus, berubah menjadi pedang ringan dan menyambar ke arah pemuda klan iblis di sebelah Kelvin Mo. Dengan jiwa pedang pembunuh di tingkat ke-6 dan energi hitam, juga bantuan jimat penambah kekuatan, kecepatan cahaya pedang ini sangat cepat. Seketika dia sampai di depan pemuda itu. Wajah pemuda itu berubah drastis dan dia melintas ke samping tanpa memikirkannya, mencoba menghindari pedang. Namun, ketika dia melintas ke samping, cahaya pedang juga menyala, kemudian memotong leher pemuda klan iblis muda itu di bawah tatapannya yang takut dan bingung. Puff! Darah dimuncratkan dan pemuda klan iblis ini mati dengan tragis. Kelvin Mo sangat marah. Kemudian warrior yang tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu? Aku tidak bermaksud menjadi musuh dengan klan iblis dan klan alam bakamu, tapi sayang sekali di kota kuno, kedua sukumu ingin membunuhku. Jika itu masalahnya, aku akan mengirimmu mati terlebih dahulu." Segera setelah warrior yang selesai berbicara, rantai hitam pekat menembus ruang dan langsung mengenai leher warrior yang. Wajah warrior yang tetap tidak berubah, dan dia mencibir, kemudian pedang itu dengan keras menebasnya. Ping! Dengan suara teredam, di bawah kekuatan kuat warrior yang, rantai itu dipotong dan terbang kembali. Pada saat ini, Sol muncul secara aneh di samping Kelvin Mo. Dengan pukulan di pergelangan tangannya, rantai itu terbang kembali ke tangannya. Melihat warrior yang, ada juga pembunuhan yang membekukan di mata Sol. Satu orang ingin membunuhnya, kecuali kartunya habis, peringkat Qianlong belum terbuka.
Ini bukan waktunya untuk mengekspos kartu, jadi mari kita lakukan bersama. Kata Sol dengan suara gelap. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Kelvin Mo mengangguk. Tepat ketika keduanya hendak mengangkat tangan, pedang di tangan pendekar hitam yang memakai pedang tiba-tiba bergetar hebat di atas dan di bawah tembok kota, berdiri, lalu jatuh ke sisi selatan. Itu berarti tunduk. Kaisar pedang keluar, semua pedang tunduk. Bersambung.